Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai MSDM internasional. Menurut Dowling, MSDM internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Di sini terdapat 3 kategori negara yang terlibat. Yang pertama, negara tuan rumah, di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang kedua, negara asal, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Dan yang ketiga, yaitu negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal. Dalam sebuah organisasi yang karyawannya berasal dari lebih dari satu negara, ada beberapa tantangan khusus timbul sehubungan dengan pelatihan dan pengembangan. Di antaranya, pelatihan dan pengembangan program harus efektif untuk semua karyawan. Yang kedua, ketika organisasi mempekerjakan karyawan untuk bekerja di luar negeri atau mentransfer ke negara lain, perusahaan harus membekali karyawan dengan pelatihan tentang cara menangani tantangan yang berkaitan dengan bekerja di negara asing. Terdapat 3 jenis-jenis SDM global. Yang pertama, ekspatriat, yaitu seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi, yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Yang kedua, yaitu warga dari tuan rumah. Seorang warga negara tuan rumah adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Yang ketiga, yaitu warga dari negara ketiga. Karyawan ini adalah seorang warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat negara ketiga. Secara khusus, manajemen SDM merujuk pada aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk memanfaatkan SDM yang secara efektif. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi perencanaan SDM, penyusunan staf, manajemen kinerja, pelatihan dan pembangunan, kompensasi balas jasa dan tujuan-tujuan, dan hubungan industrial. Hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum, dan kultural antar negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada. MSDM umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Sebagai contoh, menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang kedua, yaitu mengelola karyawan ekspatriat. Yang ketiga, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antar negara yaitu budaya, pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi, histori, dan background bisnis internasional. Sebelum Masehi, pedagang Venezia dari Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yang baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang di luar negeri di seluruh Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk pada tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur bergabung untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan di Skotlandia oleh Singer Swelling Machine pada tahun 1868. Pada tahun 1880, Singer telah menjadi organisasi dunia dengan organisasi penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik pemanufakturan di luar negeri. Perusahaan-perusahaan lainnya segera menyusul dan pada tahun 1914, paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motor and Chrysler melakukan operasi luar negeri. Suatu negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional pada umumnya memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan.
Alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain berupa spesialisasi antar bangsa-bangsa, dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu, maka suatu negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis. Dan negara lain dalam satu ataupun beberapa bidang tertentu, yaitu keunggulan absolut. Suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila negara itu memegang monopoli dalam berproduksi dan perdagangan terhadap produk tersebut. Hal ini akan dapat dicapai kalau tidak ada negara lain yang dapat menghasilkan produk tersebut, sehingga negara itu menjadi satu-satunya negara penghasilan yang pada umumnya disebabkan karena kondisi alam yang dimilikinya, misalnya hasil tambang, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan sebagainya. Kekuatan yang mendasari bisnis internasional berorientasi pada manajemen oriented. Orientasi adalah asumsi atau keyakinan yang seringkali tidak disadari mengenai sifat dunia ini. Dalam hal ini ada 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional, yaitu etnosentris, polisentris, geosentris, yang kemudian diperluas menjadi regiosentris. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian per daerah, negara maupun organisasi internasional. Pemerintah yang stabil dan adanya sistem pengadilan yang baik diperlukan untuk menjamin lingkungan kondusif bagi pelaku bisnis. Bentuk hukum internasional berupa hubungan hukum antar pemerintah, termasuk hubungan diplomatik dan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu negara berdaulat, hukum transaksi antar individu dan perusahaan yang melalui batas negara. Adapun hambatan dalam perdagangan internasional diantaranya tarif bea cukai, kuota impor dan ekspor, subsidi, muatan lokal, kualitas sumber daya yang rendah, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, adanya kebijakan impor dari suatu negara, terjadinya perang, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional, peraturan administrasi, politik dumping, dan perbedaan mata uang.